Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Kaum muslimin jamaah subuh yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bersyukurnya kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang diantara nikmatnya kita dihadirkan di bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Yang diantara keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ini, tuftahu abwabul jannah, bahwa pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka lebar-lebar. Dalam pandangan ulama, pintu surga yang dimaksud dibuka lebar-lebar adalah dimudahkannya kita melakukan berbagai macam kebaikan. Di antara contohnya, ketika Ramadan datang, semua masjid-masjid kita ini sesak didatangi oleh jamaah untuk menegakkan sholat 5 waktu. Termasuk yang tidak terbiasa juga sholat malam, alhamdulillah. Salat malam dalam bentuk tarawih. Hadirin yang saya hormati, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa dalam bulan suci Ramadan ramai di mana-mana orang membaca Al-Qur'an termasuk mempelajarinya. Di antaranya karena memang bulan Ramadan di samping sebagai bulan kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, Ramadan juga adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Olehnya itu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengangkat judul ceramah saya, Ramadan Momentum Membangun Kampung Quran. Di Kabupaten Pangkep ada pulau yang bernama Salemo. Siapa tahu di sini ada orang Salemo. Di akhir tahun 1800 sampai di awal tahun 1900, Pulau Salemo ini menjadi pulau sentra tempat orang datang mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari ilmu-ilmu keislaman lainnya. Saya ketahui hal ini bukan karena saya pernah ke Salemo. Ya, apalagi sebagai orang Salemo, bukan. Tidak dan bukan. Saya hanya pernah membaca buku tentang Salemo, yang buku itu namanya Pangaji Salemo. Yang membuat saya jadi berpikir ketika membaca buku itu adalah kenapa mesti
pulau yang menjadi tempat orang datang berbondong-bondong mempelajari Al-Quran dan mempelajari Islam. Tentu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada yang memulai. Ada yang memulai kegiatan itu. Sama juga dengan masjid kita ini. Kenapa ada Masjid Alauddin? Karena ada yang memulai. Apakah seorang, dua orang, dan seterusnya. Dan ini adalah bagian dari cara Allah memelihara Al-Quran. Kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya, kami juga yang menjaganya. Dari Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dari para sahabat ke tabi'in. Dari tabi'in kepada tabi'in akhirnya sampai kepada kita ini. Jadi kata kuncinya adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di Makassar jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kampung bersejarah namanya Tidung Mariolo. Kampungnya pahlawan nasional Abdullah Deng Sirua. Tidak jauh dari kampus UNEM, ya, Perumnas Tamalate. Di situ ada lorong buntu. Di lorong buntu itu ada masjid yang bernama Raudhah. Ada seorang pemuda yang mulai mengajarkan Al-Quran di situ, kemudian mengajarkan orang menghafal Al-Quran, dan akhirnya berkembang menjadi pesantren yang besar, namanya pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim. Pesantren ini menghasilkan, sejak berdirinya sampai hari ini menghasilkan begitu banyak, ya, ribuan para penghafal Al-Quran. Bahkan di dalam jenjang lomba menghasilkan banyak juara, mulai dari tingkat kota sampai juara internasional. Kenapa bisa ada di lorong itu aktivitas yang sebegitu besar, yang gaungnya menasional? Bahkan orang yang mendirikan pesantren itu, yang memulai dengan mengajar satu orang, ketika musabaqah hifzil Quran tingkat internasional yang dilaksanakan di Jakarta baru-baru ini, didaulat sebagai Dewan Hakim yang membacakan soal untuk menguji para penghafal Al-Quran yang dihadiri oleh 33 negara di dunia ini. Karena beliau menguasai qiraah sab'ah, yang sepengetahuan saya qiraah sab'ah itu setiap qiraah ada 2 periwayat besarnya, jadi 14 setidaknya yang dipahami oleh beliau, sehingga didaulat untuk menjadi Dewan Hakim penguji pembaca soal. Hadirin saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, kenapa bisa ada lorong buntu di Tidung Mariolo yang bisa seperti yang saya katakan tadi? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Di Sulawesi Barat ada 2 kampung yang menjadi tujuan orang datang belajar Al-Quran dan belajar kitab-kitab keislaman lainnya. Yakni satu ada di daerah Campalagi yang disebut sebagai Kampung Pangaji atau Kampung Masigi. Dan juga di daerah Pambusuang.
kampung kelahiran Kiai Haji Hasan Basri. Di dua kampung ini bukan hanya orang datang mempelajari Al-Quran dan datang memperdalam bahasa Arab dan pelajari kitab-kitab yang ada, tapi juga di dua kampung ini sangat banyak rumah-rumah wakaf. Wah, luar biasa. Kalau kampung ini saya pernah ke sana, termasuk di Tidung Mariolo. Saya pernah ke sana, lihat-lihat ternyata Masya Allah luar biasa. Kalau tidak salah sudah 4 generasi orang mewakafkan rumahnya untuk jadi tempat belajar. Pertanyaannya kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa ada tempat yang seperti itu? Kembali jawabannya adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadirin yang saya hormati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, contoh yang terakhir. Di perumahan Mangga 3 Dayak, Pacerakang dekat kantor BKN. Ada lorong panjangnya 150 meter disebut sebagai lorong Al-Quran Raudhah. Ketika wartawan Tribun Timur datang, dia mengatakan ini lorong Al-Quran. Ketika kru Trans TV bersama Ustadz Maulana juga datang ke situ dan membuat tayangan khusus Islam itu indah. Hostnya yang bernama Fadli juga mengatakan bahwa ini kampung Quran. Tentu berdasarkan pengalaman jurnalis mereka keliling Indonesia. Dan dia membuat penilaian itu. Kenapa disebut demikian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena nama lorongnya. Tapi di lorong itu ada 13 TPA. Panjangnya 150 meter. Ada 13 TPA yang tiap TPA itu diberi nama oleh masyarakat di situ Sanggar Cinta Al-Quran. Sekarang coba saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian saya hormati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada di Makassar atau bahkan di Indonesia, sepanjang pengetahuan kita ada lorong panjangnya 150 meter, ada 13 TPA-nya. Ada ya? Kalau saya belum pernah tahu kecuali di situ. Di Dayak, Ji. Ya. Kalau 13 lorong, 1 TPA, banyak. Ya, kalau 13 lorong 1 TPA banyak. Tapi di sana ini 150 meter 13 TPA. Muridnya datang dari mana-mana. Kalau di TPA lain biasa tidak mau terima murid usia 4 tahun. Di sana ada sanggar khusus anak usia balita. Yang belajar mulai balita sampai kakek nenek. Tertua usianya 82 tahun. Ya. Di dalamnya ada pesantren namanya pesantren Lorong Raudhah Indonesia. Pesantren tanpa pondok. Pondoknya adalah rumah warga. Dari mana guru mengajinya? Guru mengajinya adalah pemilik rumah itu. Jadi 13 rumah itu guru mengajinya adalah pemilik rumah itu. Ada yang neneknya guru mengaji, cucunya guru mengaji. Ada yang bapaknya, ibunya, anaknya guru mengaji. Ada yang bapaknya guru mengaji. Ada yang ibunya guru mengaji. Hadirin saya hormati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di lorong itu ada 24 guru mengaji. Dulunya tidak ada, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, kenapa bisa ada tempat yang seperti itu? Kembali, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak dengan maksud untuk menyebut-nyebutkan perbuatan baik,
Tetapi setelah karena saya ikut mendampingi kegiatan itu, yang saya maksud di Mangga 3 itu, alhamdulillah saya sudah menulis 2 buku yang terbit secara resmi. Yang pertama itu Jalan Dakwah Pesantren Lorong Raudah Indonesia, bercerita dari A sampai Z aktivitas yang ada di situ, bagaimana memulai sampai berjalan hingga hari ini sejak 2018. Dan buku yang kedua Dedikasi Khadimul Quran, yang judul kecilnya itu menegaskan bahwa semua muslim bisa jadi guru mengaji dan berdakwah di jalan Allah. Ya, berdasarkan fakta. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir." Dan telah dimudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah yang mempelajarinya? Saya baca di kitab tafsir bahwa yang dimaksud dimudahkan dipelajari adalah baik pelafalannya, lafaznya, maupun memahaminya, menghafalnya, memahaminya. Makanya kalau kita tanya orang, adakah di dunia ini lagu yang dihafal oleh miliaran orang? Tidak ada. Tapi kalau ditanya, apakah Al-Fatihah itu dihafal oleh miliaran umat Islam? Jawabnya pasti. Jadi Allah yang jamin. Pertama Allah yang pelihara, yang kedua Allah yang menjaminnya. Menjamin pemeliharaannya dan menjamin mudahnya dipelajari. Di buku yang kedua itu, Dedikasi Khadimul Quran, dengan judul kecil bahwa semua muslim dapat menjadi guru mengaji dan berdakwah di jalan Allah, menceritakan 45 kisah guru mengaji. Saya mau ceritakan yang ekstrim-ekstrimnya di buku itu. Yang pertama, ada bapak hobinya main karaoke. Ketika COVID, terpaksa sholat di rumah, mengimami keluarganya. Sedang mengimami, selesai sholat tarawih, anaknya yang bungsu mengatakan, "Nggak mau mas saya ikut sholat besok sama bapak." Nah segi magi, kenapa katanya? Salah mana yang bacana. Hadirin, akhirnya bapaknya berpikir ini barangkali yang dimaksud dalam fikih bahwa usia tidak menentukan orang dapat menjadi imam, tapi bacaanlah yang menentukan. Maka dia sepakat dengan anaknya, "Nak, kita imam besok." Karena anak ini hafal juz 30. Karena di lorong itu, anak-anak yang menghafal juz 30 diuji oleh hafiz internasional di tengah-tengah lorong. Untuk mendapatkan legitimasi bahwa anak ini bisa mengajar. Dan ternyata kejadiannya memang yang mengajar ibu-ibu di situ mengaji serta bapak-bapak adalah anak-anak SD dan SMP. Hingga sekarang ada 500 orang santri yang datang dari mana-mana. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini tadi yang di demo sama anaknya hobi sekali main karaoke. Karena kejadian itu dia bertekad belajar Iqra. Alhamdulillah hari ini jadi guru mengaji. Tentu prosesnya panjang dan tidak pernah lagi main karaoke. Dulu suka sekali main karaoke di situ di lorong. Ya, efektif itu dakwah dengan Al-Quran karena kita tidak berselisih. Yang kedua ada bapak yang ekstrim-ekstrimnya saja ini. Suka begini. Ya, menenggak tua. Anaknya lebih dahulu belajar mengaji dan hafal juz 30. Kemudian istrinya, akhirnya dia berpikir, wah salah ini. Anak saya mengaji, jadi guru mengaji. Ketika itu anaknya baru kelas 6 SD. Istriku juga belajar mengaji, saya tidak. Malah perbuatan saya ini menyimpang. Akhirnya dia putuskan belajar mengaji. Alhamdulillah hari ini juga sudah jadi guru mengaji. Dan bahkan melahirkan lagi guru mengaji. Dan tidak pernah lagi, sejak dia belajar tidak pernah lagi menenggak minuman.
Yang ketiga, ini contoh yang terakhir di buku itu. Ada seorang bapak yang kerjanya hampir setiap malam begadang, main begini, yang dibanting-banting, main domino. Kalau di sini insya Allah tidak ada ya. Itu paling anu kalau pulang makin taruh ceramah baru kita lewat. Nah ada orang main domino Ramadan. Ada juga orang berani demonstrasi nih menentang Allah Subhanahu wa taala di Syahrul Mubarak. Nauzubillah min zalik. Hampir tiap malam dan pulangnya luar biasa, kadang sampai nanti bersuara masjid. Kalau masjid sudah mengaji baru pulang. Bertahun-tahun. Akhirnya dia berpikir, kalau saya begini ini apa jadinya saya? Ya begitulah jalannya hidayah. Datanglah dia mendaftar. Karena di tempat itu semua orang mendaftar, dites dulu Al-Fatihahnya. Bacalah dia Al-Fatihah. Di antara yang salah itu adalah ghairil maghdubi. Nah, ada qalqalahnya ghainnya. Padahal huruf qalqalah itu tidak termasuk huruf ghain. Iyyaka na'budu dikasih panjang, padahal tidak ada waw sukun di situ. Kemudian disuruh baca untuk membuktikan bahwa dia bisa mengajikan, jangan sampai Al-Fatihah dihafal, disuruh baca setengah halaman dari surah Al-Baqarah halaman-halaman awal. Oh ternyata hukum-hukum bacaan tidak difahami. Mau ikhfa, mau izhar, pada-padamu sama saja. Akhirnya dikasih tahu, Bapak karena penyebutannya bermasalah, artinya makhrajnya tidak benar, Bapak belajarnya Iqra dulu ya, Iqra 1. Tersinggung Pak. Itu yang berat itu, tersinggungnya itu yang berat. Dan tidak bilang-bilang, kalau tersinggung dan ngomong kan gampang dibicarakan. Ini tersinggung tidak bilang-bilang. Tidak muncul-muncul. Tapi akhirnya datang. Dia bilang, saya datang kembali ini. Saya bertempur dengan setan. Akhirnya alhamdulillah berhenti main domino, bukan cuma dia, termasuk majelis dominonya itu ikut berhenti karena dua temannya ikut belajar. Satu tentara. Ya. Berhenti majelisnya kan tidak cukup. Kurang 3. Apalagi yang istiqomah Pak. Berhenti main domino. Sekarang alhamdulillah jadi guru mengaji, ada anak-anak diajar, ada bapak-bapak, dan juga ketiga orang ini alhamdulillah mendapatkan insentif dari Kesra Kota Makassar. Alhamdulillah. Penegasannya dalam penyampaian saya ini di subuh yang berbahagia ini adalah marilah kita jadikan Ramadan ini momentum untuk mempelajari Al-Quran. Tidak usah malu-malu. Ada imam kita, ada banyak ustadz. Saya tanya tadi ustadz kita di sini, berapa imam di sini? Banyak. Oh ya alhamdulillah kalau begitu kan potensi. Tinggal kita harus berbesar hati. Apalagi saya baca ada di WA grup Ustadz Profesor Aladin menyampaikan ada kegiatan tahsin di sini. Ada mahasiswa yang datang mengabdi dan melaksanakan kegiatan tahsin. Ayo kita datang. Tapi kalau di tahsinnya misalnya langsung buka Al-Quran, tidak pernah bisa pintar Pak. Biar bertahun-tahun. Karena yang bermasalah rata-rata itu basic kita ini. Kalau ada tembok yang retak, retaknya diperbaiki, besok retak lagi. Pondasinya yang mau diganti. Nah, pondasinya diperbaiki dan tidak malu-malu belajar menggunakan metode apapun juga. Salah satunya tentu adalah metode Iqra. Karena sekarang ada lebih 300 metode belajar. Ini Ramadan masih panjang. Salah satu bukti, salah satu kesempatan kita dan pembuktian kita bahwa kita ingin menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, apa buktinya bahwa kita bisa menggunakan petunjuk itu? Biar punya Google Map, kalau tidak tahu membaca map tidak sampai juga di tujuan. Hadirin saya hormati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Kita sama-sama saling mendoakan. Insyaallah kita keluar sebagai orang-orang yang menang
di dalam kegiatan ibadah-ibadah kita di bulan yang sungguh berberkah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.